Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tegangan normal akibat momen lentur dua arah balok ataupun penampang yang dipasang horizontal. Tegangan lentur balok dapat terjadi dalam dua arah sumbu balok. Hal ini dikarenakan posisi balok yang miring sehingga memungkinkan terjadinya momen dalam dua arah, ataupun dikarenakan adanya beban dengan arah yang tidak searah dengan sumbu X ataupun Y dalam penampang balok yang melalui titik berat penampang. Bisa kita lihat pada ilustrasinya sebagai berikut ini. Apabila balok dipasang dalam posisi miring, dalam menerima beban di atasnya ataupun dari samping, tentu akan mengalami lentur dua arah, baik dalam sumbu global Y ataupun sumbu lokal X, beban itu diberikan, maka akan terjadi lentur pada sumbu lokal si balok tersebut atau penampang tersebut, yaitu sumbu lokal Y dan sumbu lokal X. Kita bisa menjumpai hal ini dalam pengaplikasian di lapangan, yaitu dalam pemasangan gording rangka atap, yang mana gording dipasang melintang di atas kuda-kuda dengan jarak tertentu. Bisa kita lihat pada gambar ini bahwasanya gording yang putih dengan garis tepi hitam ini dipasang sejarak per 2,5 meter. Katakanlah ini gording pertama, 2, 3, dipasang di atas kuda-kuda 1, kuda-kuda 2. Jadi gording dipasang melintang di atas kuda-kuda. Gording di sini berfungsi untuk meletakkan atap. Katakanlah atap yang ingin kita letakkan di sini merupakan atap galvalum, seng ataupun yang lainnya yang dapat berbentang lebar. Katakanlah dalam gambar ini jarak bersihnya 2,5 meter, tapi tentu kita harus melihat spesifikasi dari penutup atap tersebut, entah itu yang seng ataupun yang lainnya. Kita lihat spesifikasi lebih detailnya, apakah 2,5 meter itu jarak bersihnya atau jarak kotornya. Begitu juga dengan jenis-jenis atap lainnya pula, tentu gording menyesuaikan jarak bentang bersih atau bentang kotor dari setiap penutup atap tersebut. Kita juga bisa menjumpai dalam pengaplikasian rangka atap dalam rumah tinggal sederhana, yang mana rangka atapnya terbuat dari bambu ataupun kayu. Kita tidak menggunakan penutup atap seng, galvalum ataupun penutup atap metal lainnya, tetapi kita menggunakan penutup atap genteng tanah liat yang merupakan lebar ataupun panjang dari genteng tersebut terbatas dengan jarak ataupun panjangnya, lebar ataupun panjangnya yang pendek. Beda dengan yang tadi, apabila galvalum ataupun seng bisa berbentang lebar, tetapi kalau genteng biasa, genteng tanah liat contohnya, hanya berbentang pendek. Sehingga tentu dalam pengaplikasiannya di atas gording kita harus memberi usuk dan reng yang mana menjadi tempat dudukan si genteng tanah liat kita. Sehingga
kita memang harus melihat penutup apa yang akan kita gunakan sehingga kita bisa menentukan jarak ataupun konstruksi pendukung sebagai perletakan si genteng tersebut. Nah, dalam pengaplikasiannya, tegangan normal akibat momen lentur dua arah seperti itu. Kita bisa melihat pada kasus-kasus yang lainnya di lapangan, tapi yang sering kita jumpai yaitu dalam konstruksi yang miring, kemudian diberi penampang ataupun komponen struktur lainnya yang diletakkan di atasnya. Biasanya terjadi tegangan normal akibat momen lentur dua arah. Kemudian kita masuk persamaan dalam penyelesaian tegangan normal ini. Adapun persamaan umumnya adalah sebagai berikut ini, yaitu tegangan sama dengan plus minus mx kali y per ix plus minus my kali x per iy. Jadi notasi plus minus ini, baik yang depan ini ataupun yang belakang sini, plus minus ini tergantung kita meninjau di titik mana yang kita ingin lihat tegangannya. Contohnya saja, kita ingin meninjau titik di sini, D. Tegangannya berapa sih? Plus minus ini harus kita perhatikan. Letak D ini dari sumbu lokalnya berada di area plus atau minus. Kira-kira seperti itu. Kita langsung saja masuk dalam contoh soal agar kita lebih bisa mengaplikasikannya dalam sebuah kasus. Kita langsung saja masuk ke contoh 4.3. Gording kayu berukuran seperti tergambar memikul beban atap Q, satuannya kilonewton per meter persegi, dengan jarak antar kuda-kuda 4 meter, jarak miring antar gording 2,5 meter, tumpuan gording sendi roll, tegangan izin kayu 20 MPa. Jika berat sendiri gording diabaikan, hitung beban atap maksimal yang dapat didukung gording tersebut. Nah, contoh ini merupakan aplikasi di lapangan. Kira-kira kita ditanyakan untuk menghitung seberapa besar beban atap maksimal yang bisa didukung oleh gording tersebut. Dengan catatan mengabaikan berat sendiri gording. Tapi dalam kenyataannya tentu berat sendiri gording harus kita masukkan, karena tidak mungkin gording dengan material yang tertentu tanpa berat, tidak mungkin. Tapi dalam contoh soal ini, karena hanyalah teori sebagai pengaplikasian dalam persamaan tadi, atau dalam beberapa kasus, maka di sini dalam catatan, dalam contoh ini, berat sendiri gordingnya kita abaikan, kita tidak masukkan. Nah, ini adalah ilustrasi dari soal tersebut. Saya cuplek ke sini. Dengan ukuran penampangnya lebar 80, tingginya 100. Seperti pada soal tadi, berbahan kayu. Jadi ini ibaratnya adalah kayu berpenampang rektangular atau persegi panjang. Satuannya dalam milimeter. Kemudian gording tersebut dipasang di atas kuda-kuda. Kuda-kuda yang arsiran tebal ini, gordingnya mengikuti arah ataupun letak si kuda-kuda.
Mengapa gording dipasang seperti ini? Tentu karena atapnya nanti di atasnya gording sini. Jadi miring. Tentu atap dipasang miring karena untuk aliran air dan juga dari estetika juga bisa. Kemudian aliran udara atau aliran angin menentukan dalam pemilihan kemiringan atap. Seperti ini konfigurasi ukurannya seperti pada soal tadi. Jarak antar kuda-kuda 4 meter. Ini kuda-kuda pertama, kuda-kuda kedua. Kemudian gording dipasang per 2,5 meter. Kita langsung saja masuk dalam penyelesaiannya. Pertama, kita menganalisis penampang gording dengan mencari momen inersia. Mengapa mencari momen inersia? Kita ingat bahwa persamaan umumnya dalam menghitung tegangan normal balok dua arah adalah ini. Di sini ada momen inersia, baik Ix ataupun Iy. Kemudian ada momen X, momen Y. Kemudian ada Y, yaitu setengah dari tinggi. Kemudian X setengah dari lebar. Apabila hanya tegangan normal satu arah, tentu hanya yang dipakai ini, persamaan yang pertama ataupun persamaan yang kedua ini. Tapi karena dua arah, maka kita harus mengacu sumbu lokal arah X dan arah Y. Nah, kita balik ke sini tadi, karena dalam persamaannya kita harus menghitung momen inersia. Karena dua arah, maka kita harus meninjau Ix dan Y. Momen inersia X dan momen inersia Y. Kita tahu momen inersia rumusnya adalah 1/12 B kali H pangkat 3. Nah, dalam momen inersia X ini, kita bisa lihat di sini, sumbu lokal X ini, sumbu lokal X ini, sumbu lokal Y ini. Ketika kita ingin meninjau Ix, ini, maka kita harus mengacu sumbu lokal, sehingga kita menggunakan hanya yang sini, dan B-nya yang sini. Sedangkan apabila kita ingin menghitung IY, sehingga kita harus mengacu sumbu Y ini, hanya menjadi ini, sedangkan B-nya menjadi ini. Kebalikannya. Oleh karenanya, ketika kita ingin menghitung Ix dengan persamaan 1/12 BH pangkat 3, kita tinggal masukkan saja 1/12 B-nya adalah 80, hanya adalah 100 pangkat 3. Kita hitung dalam persamaan matematika, kita coba 1/12 kali 80 kali 100 pangkat 3. 6,6 sekian kali 10 pangkat 6. Benar, cocok. Kemudian yang IY, rumusnya sama, 1/12 BH pangkat 3, tetapi karena kita mengacu sumbu Y, karena untuk mencari IY, maka dibalik. B-nya menjadi yang 100, hanya 80. Sehingga yang dipangkatkan 3 adalah yang 80. Kita hitung saja dalam persamaan matematika. Kita coba juga 1/12
kali 100 kali 80 pangkat 3. 4,26 sekian kali 10 pangkat 6. Kemudian kita berlanjut ke poin 2, yaitu analisa beban balok gording. Dalam poin ini, tujuannya adalah mencari MX dan MY. Kenapa mencari MX dan MY? Kita ingat bahwa persamaan utama dari tegangan normal balok itu seperti ini. MX, MY kita hitung. Sehingga tujuan akhir dari perhitungan di poin ini yaitu mencari MX dan MY. Nah, dalam mencari MX dan MY, tentu ada beberapa step. Step pertama, kita harus menghitung beban merata yang membebani gording ini. Katakanlah gording yang kita tinjau, sampelnya inilah. Bisa yang ini, bisa yang lainnya. Kita menghitung yang sini. Karena sama saja menghitung yang sini sama sini ataupun yang lainnya karena jarak antar gording sama. Kecuali kalau misalkan jarak antar gordingnya berbeda-beda, ada yang lebih besar sedikit, ada yang lebih kecil. Nah, kita ambil yang jaraknya yang lebih besar karena si gording akan menerima penutup atap dan beban-beban lainnya di atap lebih besar karena luasan area yang dia topang lebih besar dibandingkan yang jaraknya lebih pendek. Nah, katakanlah kita ingin meninjau gording yang sini. Kita menghitung beban meratanya yang ditopang si gording tersebut. Beban meratanya yang ditopang caranya adalah beban atap Q besar tinggal dikalikan dengan jarak tributary area. Jadi beban merata itu beban yang akan membebani gording sepanjang sini. Nih. Maka tinggal dikalikan saja dengan jarak tributary area, jarak tributary area dari setengah bentang jarak gording sebelah atas dan setengah bentang jarak gording sebelah bawah. Jadi sebesar ini adalah setengah dari 2,5 meter, sebesar sini adalah setengah dari 2,5 meter. Kalau di total, ketemunya 2,5 meter. Sehingga beban merata yang ditopang oleh gording ini adalah Q besar dikalikan 2,5 meter. Jadilah beban merata dalam satuan kilonewton per meter panjang. Apabila kita gambarkan dalam tampak elevasi, tampak samping, gording kita seperti ini. Dalam tumpuan sendiri dan sebelah atau tumpuan satunya roll. Beban merata yang barusan kita hitung, yaitu Q kecil, itu adalah yang ini, arsiran. Ini arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah semua. Jadi, beban merata ini dari ujung titik tumpuan sendi sampai ujung tumpuan roll sini, bebannya sama semua, merata di atas si gording. Sama kita lihat pada bangunan bertingkat ataupun bangunan sederhana, katakanlah balok yang ditopang dari kolom A, kolom B, di atas balok ada dinding memanjang full dari ujung balok sebelah sini sama sebelah sana. Jadi full ada dinding yang berada di atas balok. Itu namanya beban merata. Beban merata dinding yang ditopang oleh balok. Sama dengan ini.
Ini adalah beban merata penutup atap yang ditopang oleh gording. Dengan panjang gordingnya 4 meter, yaitu ini. Jarak antar kuda-kuda. Nah, dalam menghitung MX dan menghitung MY, kita tahu bahwa apabila beban merata dalam tumpuan sederhana sendi dan rel, maka rumus momen maksimumnya yaitu 1/8 kali Ki L kuadrat. 1/8 Ki L kuadrat. L-nya adalah 4 meter. Kemudian yang membedakan MX dan MY adalah karena posisinya seperti ini, maka momennya, kalau kita gambarkan momennya kan jadi seperti ini. Nah, maksimumnya ada di tengah-tengah. Positif. Apabila posisinya seperti ini, tentu akan terjadi dua arah, MX dan MY. Momen maksimum mengacu sumbu X dan mengacu sumbu Y. Ini yang X, ini yang Y. Kalau saya gambarkan nanti, kalau yang mengacu sumbu X, miring gini ya katakanlah. Jadi, ini ke sana. Nah, saya gambarkan ke sana. Jadi gordingnya kan persegi panjang. Nanti menjadi melentur ke sini. Nah, itu kalau mengacu sumbu X, MX. Tetapi kalau mengacu sumbu Y, tentu lenturannya akan berbeda. Jadi gini, nah, mengarah ke kitanya. Nah, kita bisa membayangkan. Nah, dalam menghitung MX itu menggunakan cos sudutnya. Sudutnya sendiri kita lihat di sini 25 derajat, sudut kemiringan atapnya. Sehingga cos 25 derajat. Tinggal kita hitung saja, didapat dalam variabel Ki 1,81 Ki. Karena Ki-nya memang yang kita ingin cari, beban yang bisa ditopang oleh gording kita. Itu kan Ki yang kita cari. Kemudian yang MX, MY juga sama, masih dalam variabel Ki 0,8452 Ki. Nah, kita tahu Ki tadi adalah ini. Ki besar kali 2,5. Nah, tinggal masukkan saja. Ki-nya adalah Ki besar kali 2,5. Yang sini dapatnya ini. Tinggal dikalikan saja ya. Ininya Ki besar kali 2,5 dimasukkan ke variabel Ki. Digantikan Ki-nya, Ki kecilnya. Nah, yang ini jadi sekian. Kemudian, kita sudah menghitung momen inersia X, Y, kemudian momen atau momen maksimum X dan Y juga. Sudah dua variabel yang kita hitung. Kemudian tentu kita dalam posisi tegangan normal dua arah ini, kita harus menghitung tegangan yang terjadi maksimum itu di mana? Di titik B, C, A, atau D. Kalau kita secara sekilas, hipotesa kita, ketika ada beban vertikal seperti ini kan beban atapnya gitu ya. Karena gravitasi kan tentu bebannya menjadi vertikal, tegak lurus, tegak ke sumbu global, bukan mengikuti si sumbu lokalnya si
ini, kan tidak, tapi kan vertikal, tegak lurus ke sumbu global, bukan tegak lurus ke sumbu lokal. Tentu kita bisa menalar, menghipotesakan yang terjadi ketika dibebani, maka yang B akan terdesak, mengalami tegangan desak, sedangkan C akan melentur, mengalami tegangan tarik. Kan gitu ya. Jadi ini ibaratnya coursing kita akan mengalami, apabila kita bebani akan mengalami lenturan seperti ini. Nah, di sini mengalami tegangan desak, sedangkan yang bawah mengalami tegangan tarik. Nah, kita bisa menghipotesakan yang B ini adalah mengalami tegangan desak maksimum karena posisinya tepat di paling atas gitu ya. Paling atas dari penambang tersebut mengalami tegangan desak maksimum, sedangkan yang C ini berada di paling bawah, mengalami tegangan tarik maksimum. Nah, kita hitung tegangan desak di titik B, sedangkan tegangan tarik di titik C. Yang di titik A sama D tidak perlu kita hitung, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita memang ditanyakan dan kita ingin menghitung, silakan saja. Tapi yang pasti maksimumnya terjadi di B, sedangkan tegangan tarik maksimum terjadi di C. B untuk desak maksimum, C untuk tarik maksimum. Kemudian tinggal kita masukkan saja dalam perhitungan tegangan, karena tujuan akhirnya kita kan mencari beban yang bisa ditopang. Nah, tadi kita sudah menghitung momen inersia Ix, Iy, momen maksimum Mx, My, tinggal dimasukkan ke rumus tegangan utama. Nah, rumus tegangan utama ini kita aplikasikan di titik B sebagai tegangan desak maksimum dan di C sebagai tegangan tarik maksimum. Nanti kita tinggal hitung saja, masih dalam variabel Q gitu kan. Q-nya didapatkan berapa gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kita preteli satu-satu. Nah, dalam menghitung tegangan desak maksimum di B, dengan rumus yang tadi, persamaan utama tegangan normal, di B ini letaknya di paling ujung atas. Kita lihat di sini, biar persepsi notasinya sama, minus plusnya. Sebelah kanan itu minus, sebelah kiri itu plus. Sebelah atas itu minus, sebelah bawah itu plus. Sedangkan apabila kita meninjau B, maka X-nya karena sebelah kanan titik berat sini, maka minus. B berada di atas titik berat, maka minus juga. Yang D, karena berada di sini, dia X-nya, sumbu X-nya itu plus, karena di sebelah kiri dari titik berat. Dan sumbu Y-nya itu plus juga, karena di sebelah bawah dari titik berat. Jadi yang di B tadi, karena letaknya di sini, jadi X-nya minus, Y-nya minus. Ini. Minus X-nya ya. Ini untuk X-nya minus, untuk Y-nya minus. Nah, kita tinggal hitung saja, masukkan angka-angkanya tadi. Minus MX, MX-nya adalah ini ya, 4,5315 Q besar, tinggal masukkan. Kita
perlu perhatikan, satuannya harus sama dulu. Kita jadikan Newton milimeter. Kalau mx-nya tadi kan kilonewton meter. Kilonewton meter kita jadikan Newton milimeter. Sehingga kita kalikan 10 pangkat 6. Jadi kalikan 10 pangkat 6. Nah, di sini ini 50-nya di bawah ya. Bukan di atas pangkat, tapi 50-nya di bawah. Ini 40-nya juga di bawah. Nah, jadi ini mx-nya 10 pangkat 6 kali YB-nya, yaitu 50. YB-nya, Y-nya adalah ini. Y-nya adalah ini. Setengah dari 100. Seperti itu. Kemudian per IX ya. Ini IX, bukan 1X tapi IX. IX-nya sudah kita hitung tadi, ini. Satuannya sudah dalam mili. Tinggal kita masukkan saja. 6,6 kali 10 pangkat 6. Oke. Kemudian ini minus MY-nya dari sini kita jadikan dalam Newton mili kali 10 pangkat 6 ya, kali XB-nya 40 karena setengah dari 80. Nih. Per IY, bukan 1Y tapi IY. IY-nya ini sudah dalam milimeter satuannya. Tinggal masukkan saja. Lalu kita operasikan dalam matematika biasa, didapatkan minus saya cek dulu, dapatnya minus atau plus ya. Oh iya, didapatkan nilainya minus 53,796 Ki besar MPa. MPa sama saja dengan Newton per milimeter kuadrat. Nah, itu kita sudah menghitung tegangan di titik B, tegangan desak maksimum di titik B, dapat nilai sekian. Kemudian kita menghitung tegangan tarik maksimum di titik C. Caranya sama juga, tapi yang membedakan di sini, C letaknya berada di sini. Tadi kita sudah menyinggung, C ini X-nya positif, Y-nya juga positif, karena letaknya di sini. Nah, kita tinggal masukkan saja. Ini X-nya positif ya, Y-nya positif. Ini positif harusnya. Kemudian kita masukkan saja angkanya. MX-nya kita masukkan. Tadi sudah kita hitung. Nah, di sini yang diperhatikan 50-nya di bawah ya, bukan di atas. Bukan pangkat. Ini juga 40 di bawah. Nah, kali 40, kali 50. Plus 4,5315 Ki besar kali 10 pangkat 6 kali 50 per IX 6,67 kali 10 pangkat 6 plus 2,1131 Ki besar kali 10 pangkat 6 kali 40 per IY 4,2667 kali 10 pangkat 6. Tinggal dioperasikan dalam matematika, dapatnya ini bukan minus tapi plus 53,7962 Ki MPa. Nah, kita sudah menghitung tegangan tarik maksimum di titik C, didapatkan sekian. Nah, kita bandingkan tegangan desak dan tarik maksimumnya lebih besar yang mana? Nah, itu yang kita gunakan. Kita mengabaikan tandanya minus atau plusnya, yang kita gunakan adalah angka, diabsolutkan. Contohnya saja, kalau misalkan tegangan desak maksimumnya minus 100 MPa, tegangan tariknya plus 50 MPa, yang dipakai adalah minus 100 MPa. Yang absolut, yang besar angkanya. Tanda diabaikan. Nah, kalau yang kasus ini, yang kita gunakan adalah
sembarang. Yang ini sama ini silahkan saja, karena nilainya sama. Kalau kita absolutkan 53,7962, ini kita absolutkan juga 53,7962. Jadi sama, silahkan saja. Plus minusnya diabaikan ya. Sehingga Q tegangan ya, bukan Q ini, tapi tegangan izin sama dengan 20. Di soalnya sudah kita ketahui ya. Ini tegangan izin kayu sebesar 20 MPa. Sebesar 20 MPa. Tegangan izin itu adalah tegangan yang diizinkan atau yang menjadi batas maksimum. Apabila lebih dari itu, misalkan beban kita lebih dari tegangan izin, atau lebih tepatnya tegangan yang terjadi akibat beban kita lebih dari tegangan yang diizinkan, maka akan mengalami kegagalan struktur. Tidak boleh. Harusnya tegangan yang terjadi akibat beban harus maksimum sebesar tegangan izin. Maksimum harus sama dengan tegangan izin. Tegangan yang terjadi tersebut. Sehingga dalam kasus ini, tegangan izinnya sudah diketahui sebesar 20, maka ketika kita ingin menghitung Q besarnya, ya tinggal ini tadi. Tegangan yang terbesar, absolut, kita operasikan matematika ke tegangan izinnya. 20 sama dengan 53,7962 Q besar. Sehingga Q besar didapat sekian. Tinggal dibagi saja. 20 bagi 53,7962. 0,3717 sekian ini. Sehingga Q besarnya didapat 0,3717 kN per meter persegi. Maka beban maksimum pada atap adalah 0,3717 kN per meter persegi. Nah, beban ini merupakan beban maksimum pada atap yang diizinkan. Tidak boleh lebih dari beban ini.